Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga semangat untuk menuntut ilmu agama di hati-hati kita, sehingga kita masih meluangkan waktu kita untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis malam Jumat, membahas kitab apa? Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah perjumpaan kita yang ketiga atau empat? Ketiga. Ya, ketiga. Kita sudah tiba di hadis yang pertama dalam kitab ini, ya, tentang 6 hak sesama muslim. Yang pertama adalah membalas salam, ya, dan mengucapkan salam. Ya, jadi hak muslim yang pertama adalah mengucapkan salam dan membalas salam. Mengucapkan salam ini ada 3, kemarin kita bahas 3 waktu disunahkan mengucapkan salam. Yang pertama ketika berjumpa dengan sesama muslim, baik berjumpa secara langsung maupun tidak langsung, misal dengan telepon atau sekarang video call, disunahkan assalamualaikum, ya. Yang kedua ketika hendak berpisah, ya, atau keluar dari majelis, selesai kita pengajian mau pulang, ya assalamualaikum, pulang dulu, gitu. Dan yang ketiga yang terakhir adalah ketika hendak masuk ke dalam rumah, baik rumah sendiri maupun rumah orang lain. Dan sekarang kita tiba di hak yang kedua, ya. Hak yang kedua, kata Nabi SAW, wa idza da'aka fa'ajibuhu. Kalau seorang muslim mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jadi yang kedua adalah memenuhi undangan. Ini nggak usah disuruh, Pak, ya. Ya, insya Allah kita semangat memenuhi undangan. Apalagi kalau kambing, ya, kambing guling, wah, nggak usah diundang pun kadang kita datang. Apa hukum memenuhi undangan? Sebagian ulama, diantaranya, ya, Zahiri, ya, yang kemudian Ibnu Umar dan sebagian Syafi'iyah mengatakan wajib semua undangan, ya. Semua undangan wajib tanpa terkecuali. Kan undangan itu ada 2, Pak. Undangan ada 2, walimah ada 2. Yang pertama walimah yang memiliki sebab khusus. Yang kedua walimah atau jamuan makan yang tidak memiliki sebab khusus. Ya, jadi walimah ada 2. Yang pertama walimah yang punya sebab khusus, yang kedua yang tidak punya sebab khusus. Yang punya sebab khusus contohnya walimatul urs, yaitu pernikahan, ya, jamuan makan pernikahan. Apalagi? Akekah, iya, jamuan makan akekah. Apalagi? Kalau anak di akekah berapa tahun kemudian diapain? Disunat, Pak. Ada jamuan sunat, ya, jamuan makan sebagai bentuk syukur udah mengkhitan anak, ya, itu bukan perbuatan yang muhdas. Apalagi, Pak? Syukuran rumah baru ada, ya, dikenal di Arab jahiliyah, dan itu diperbolehkan, syukuran rumah baru, makan. Apalagi? Pernikahan sudah, akekahan sudah, kemudian khitanan sudah, syukuran rumah baru sudah, pulang dari safar, ya, pulang dari safar. Jadi kalau misalnya kalian merantau tuh, ya, pulang dari perantauan bersyukur selamat. Ini diantara, ya, tradisi Arab jahiliyah yang diperbolehkan. Karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen mengadakan, ibu-ibu ngadain, yang mengadakan syukuran umroh atau haji sepulang haji, sepulang umroh, bukan sebelum. Ya, sebagai bentuk keselamatan karena sudah pulang aman, alhamdulillah pulang, ya,
maka ajak makan-makan. Ini yang pertama, yang punya sebab khusus. Yang kedua, yang tidak ada sebab khusus. Ya contoh mungkin kenaikan gaji, ngundang makan, jamuan makan, atau misalnya syukuran ya sembuh dari sakit atau naik pangkat atau pengen aja makan-makan gitu. Untuk orang-orang miskin diundang ke rumah. Ini diantara ya walimah. Dan dalam pendapat yang pertama, semua walimah ini wajib dipenuhi. Ini pendapat yang pertama. Repot nggak Pak? Repot. Pendapat yang kedua, sunnah muakkadah, tidak wajib. Ya, jadi kalau diundang ada orang misalnya dia syukuran rumah baru, sunnah. Kalau ada yang khitanan ngundang kita, sunnah. Akekahan ngundang kita, sunnah. Kecuali satu kata jumhur, yaitu undangan walimah pernikahan. Jamuan makan walimah pernikahan ini hukumnya wajib dipenuhi. Kata Nabi SAW, syarut ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek itu makanan pernikahan, Pak. Kenapa? Yumna'uha man ya'tiha. Karena yang biasa diundang itu udah biasa makan-makan seperti itu. Jadi makanannya boros. Ngambil banyak, makan sedikit, 2-3 sendok selesai. Sedangkan orang-orang miskin yang belum pernah merasakan ayam kecap, apalagi ya rendang, apalagi telur sambal, aduh jadi lapar ya. Itu jarang diundang orang-orang miskin seperti itu. Sehingga kalau saya ngisi hikmah pernikahan itu saya tekankan ini. Dan piring-piring pada bersih. Bukan nggak boleh ngambil banyak, tapi syaratnya dihabiskan biar nggak jadi seburuk-buruk makanan, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, ya, wa man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulahu. Siapa yang tidak penuhi undangan pernikahan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang namanya maksiat pasti dosa. Artinya memenuhi undangan pernikahan hukumnya wajib. Tapi ada beberapa syarat terpenuhi wajib. Yang pertama, yang mengundangnya orang muslim. Kalau yang ngundang kita orang ya, dia ngundang kita nggak wajib. Atau misalnya orang ya Nasrani ngundang kita, atau orang ya Yahudi ada sini ortodok ya, atau orang Hindu Buddha tetangga kita ngundang kita untuk pernikahan putra putrinya, nggak wajib dipenuhi. Boleh datang ketika non muslim ngundang kita, jawabannya boleh kalau ada maslahat dan tidak ada kemungkaran. Ini poin yang pertama. Yang kedua, undangan bersifat khusus. Ada nama kita, Roni dan keluarga, atau fulan yang masih jomblo, ya karena belum punya keluarga, itu baru wajib. Kalau di share di grup itu nggak wajib, Pak, ya karena itu undangannya umum, ya kepada ya penghuni grup, misalnya jamaah Anwar Azam Masruni, ya ada undangan Bapak Fulan, maka ini undangannya umum, maka nggak wajib kita penuhi. Tapi kalau nama kita disebut, dikirim undangan ke rumah kita, atau di foto ini ada nama kita, maka kita wajib menghadirinya. Yang ketiga, Ustadz, gimana kalau undangannya di Samarinda, atau undangannya di Makassar, atau di Bengkulu, Papua, Madagaskar, Zimbabwe, ya? Maka jawabannya yang ketiga, syaratnya tidak memberatkan. Kalau memberatkan, contoh safar, harus punya biaya besar, harus juga naik pesawat, belum lagi sekarang harus ya vaksin dan semisalnya butuh ya biaya misalnya, maka ini tidak wajib. Jadi yang pertama yang mengundang muslim, yang kedua undangan sifatnya khusus, yang ketiga tidak memberatkan, dan yang terakhir tidak ada kemungkaran. Organ tunggal. Kalau ada ya Via Palen di sana diundang atau Krisdayanti, ya maka kita nggak boleh hadir. Atau ada biduan misalnya, baik dari Prabu Mulih maupun dari luar kota, atau campur baur, atau mabuk-mabukan, biasanya ada di dusun-dusun seperti itu, Pak, maka kita nggak boleh hadir. Kecuali orang yang mampu mengingkarinya, mampu menyuarakan, oh ini nggak boleh Pak, ini nggak boleh ikhtilat, ini nggak boleh musik, ya ini nggak boleh ya ada biduan yang pamer aurat dan semisalnya. Dan nggak boleh kita bilang saya mengingkari Ustadz dalam hati. Dalam hati harus tidak duduk di sana. Ustadz saya mengingkari dalam hati, coba melotot matanya. Ya.
Atau misalnya majelis ghibah, orang lagi ngomongin orang lain, kita ya, kok kenapa duduk di majelis ghibah? Saya nggak ikut ghibah Ustaz, cuman mau telinganya gini-gini. Ya, sama aja. Ya, ini sama saja. Ini poin yang kedua. Setelah mengucapkan salam, yang kedua memenuhi undangan. Dan undangan yang wajib dipenuhi adalah undangan apa? Khitan atau akikah? Pernikahan. Termasuk pernikahan yang kedua, ketiga, ya wajib dipenuhi. Kalau tadi ada syarat-syaratnya. Kemudian hak yang ketiga. Kata Nabi SAW, wa idza stansohaka fansohu. Kalau dia, seseorang muslim, meminta nasihat, nasihatilah dia. Hukum memberikan nasihat, hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah kalau tidak dipinta. Kalau diminta, maka ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Yang lebih hati-hati kita katakan wajib memberikan nasihat kalau diminta nasihat. Jadi berikan nasihat, dan bukan hanya nasihat tapi saran, solusi. Ya teman, gimana nih saya ini di PHK, ya bagusnya gimana, saya kerjanya gimana. Kita kasih saran terbaik seolah-olah kita sedang di posisi dirinya. Saya lagi berantem nih sama istri begini-begini, gimana sarannya, solusinya. Seolah-olah kita yang berantem. Kita berikan nasihat seolah-olah kita yang berada di posisinya. Dan arti nasihat, kita bahas pengertian nasihat dulu biar paham maknanya. Yang pertama dari kata ya nasoha, yang berasal dari kata, dua kata. Yang pertama kholaso. Kholaso atau kholis artinya murni, bersih dari kotoran. Itu namanya nasihat, tulus bahasa kita. Kalau enggak tulus bukan nasihat namanya. Contoh, saya seorang ustadz, saya jomblo. Saya datang ke rumah bapak melamar putri bapak, ya, Kembang Desa Prabu Mulih, Muara II misalnya. Atau di nasional dia terkenal. Ternyata saya ditolak. Maaf, Nak Roni, saya nggak bisa terima. Besoknya di pengajian malam Jumat, bapak itu ada. Ketahuilah saudara-saudara, ketika seorang pemuda yang baik agamanya, baik akhlaknya mendatangi kalian untuk menikahi putri kalian, nikahkanlah. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi, dijelitinya budak itu. Ya, itu namanya modus, nggak tulus. Atau saya pinjam uang, nggak dipinjemin, biasanya khutbah Jumat tentang apa? Memberikan bantuan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Itu nggak ikhlas. Itu bukan nasihat namanya, karena apa? Ada udang di balik batu. Nasihat itu murni karena kita pengen kebaikan pada orang tersebut. Ini poin yang pertama. Yang kedua, makna nasihat dari kata khoto yang artinya menjahit. Ini esensi nasihat itu menjahit. Yang namanya menjahit artinya sesuatu yang koyak, sesuatu yang robek, kita jahit agar diperbaiki. Kita ngelihat teman kita nih kayak gini, kita kasihkan nasihat berharap dia yang awalnya koyak, sobek, jadi dijahit, jadi ditambal. Dan dijahit itu kadang sakit, tapi untuk kebaikan diri sendiri. Inilah makna yang namanya apa? Nasihat. Jadi intinya nasihat adalah ucapan yang tujuannya murni, tulus, menginginkan kebaikan pada diri seseorang untuk orang tersebut memperbaiki dirinya. Contoh misalnya saudara kita ya sering tidur di pengajian. Kalau di pengajian dia masuk duduk langsung menghentikan cipta, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, karena majelis ilmu adalah waktu yang paling enak untuk istirahat. Seharian udah kerja, tidur di majelis ilmu. Kita lihat nih teman kita ini, berapa kali kajian kayak gitu terus. Sepulang kajian kita bonceng dia, kita nasihati, akhi, ya kita nonton sepak bola nggak tidur, nonton apa lagi, ya nonton TikTok kita nggak tidur. Kok kita nonton ustadz yang sedang memberikan ceramah, kok kita malah tidur. Bagus kalau antum nggak tidur lagi. Oh ya, terima kasih. Ini namanya nasihat. Murni karena teman kita pengen jadi lebih baik dan juga untuk memperbaiki dirinya. Ada kisah yang menakjubkan teman-teman tentang masalah nasihat. Jabir bin Abdillah, sahabat Nabi. Beliau menyuruh seorang budaknya, pembantunya, untuk mencari seorang yang jualan kuda. Kalau bahasa kita sekarang mungkin mobil ya, atau motor. Dengan budget 300 dirham. Kalau 1 dirham kita bulatkan yaitu 3 gram perak,
Kalau satu perak harganya ya mungkin sekarang 20.000 atau 25.000, kita bulatkan 75.000. 75.000 kita kalikan 300 itu berapa? Sekian ya. 20 juta lebih ya, atau iya 75 dikali 3. Iya. 25 juta lah gitu. Budget 25 juta beli motor. Ya, atau beli mobil lah. Kalau mobil nggak ada ya, motor. Akhirnya nih pelayan ke pasar, dicari-cari dapat ada penjual kuda yang pengen dengan budget segitu. Disampaikan nih ke Jabir bin Abdullah, oke, dia datang ke sana. Ketika dilihat nih kuda, Masya Allah nih kuda. Aduh Pak, kayaknya nggak cocok deh ini 300 dirham. Ini saya nasehatin Bapak untuk jual ini kuda 400 dirham. Oh kok gitu? Iya. Kayaknya saya ngerasa ini lebih layak untuk dijual dengan seharga gitu. Yaudah, kalau gitu saya jual 400. Tapi bentar, saya lihat dulu. Aduh, kayaknya 400 pun masih kurang untuk senilai ini kuda. Jadi 500. Wah, 500. Hampir 2 kali lipat. Deal. Tapi bentar. Ketika dilihat, ini saya nasihat ini layaknya 800 dirham. 800. Artinya 2 kali lipat lebih Pak. Yang awalnya mungkin 25 juta, sekarang dia 60 juta. Akhirnya apa? Deal. Pelayannya keheranan. Loh, maaf kok sampean jual kok lebih mahal? Juga jual lagi. Beli lebih mahal dibandingkan dengan yang dia tawarkan. Ini kan yang penting saling ridho Pak. Mungkin dia lagi BU butuh uang, sehingga dia sedang jual rumah, jual murah, barangnya yang seharganya lebih tinggi. Tapi Jabir bin Abdullah mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di baiat Aqabah. Di antara poin baiatnya ada 3, menegakkan salat, membayar zakat, dan yang ketiga menasehati kaum muslimin. Meskipun dalam tanda kutip kita merasa dirugikan. Tapi nasihat yang terbaik untuk orang lain, Pak. Yang terbaik sebenarnya dengan kuda seperti ini Bapak bisa 800 dirham meskipun kita yang merasa dirugikan. Ini antara hal yang luar biasa ya di kalangan para ulama salaf. Dan nasihat sekarang dianggap tabu kan. Kalau dulu orang senang dinasihati, zaman sekarang termasuk kita sendiri ya dinasihati berat rasanya meskipun diam-diam. Karena itulah ketika ada yang minta nasihat, wajib kita nasihati. Itu momen langka karena dia udah siap hatinya, udah nerima. Beda kalau kita ujuk-ujuk nasihati. Terkadang apa dia kau nih, kau belum tentu baik, ya. Kau macam itu, ya. Apalagi ya orang rumah kita. Yang paling susah dakwahin itu apa, Pak? Keluarga, benar nggak? Nasihati itu paling susah keluarga. Kalau orang lain kita nasihati, Masya Allah. Kalau keluarga, nggak boleh kayak gitu. Sudahlah Mas Begala cak itu. Ya, dakwahin anak. Sudahlah Abi aja kayak gini. Orang tua kenal 24 jam kita sejak kecil. Sudahlah kau tuh. Sehingga inilah pentingnya yang namanya memaksimalkan kesempatan kalau ada yang minta dinasihati. Ini hak yang ketiga. Jadi kalau ada yang, akhi tolong nasihatin saya, jangan aku tidak pantas, aku ini nggak layak. Enggak, itu hak untuk kita berikan nasihat. Sebenarnya saya nggak pantas, cuman saya ya mengamalkan hadis Nabi, idastansahaka fansahu atau fansahlahu, ada yang lain. Maka bilang, akhi semangatlah pengajian. Zaman sekarang zaman futur, zaman pandemi. Ya, yang sering kajian aja kadang nggak benar, apalagi yang jarang pengajian. Ayo semangat pengajian ya. Di Anwar alhamdulillah 4 kali dalam sepekan ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasammithu atau fashammithu. Apabila seseorang yang bersin kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena bersin itu nikmat, Pak. Ya, meskipun saya bukan orang kedokteran, cuman kita paham ya bersin itu sehat. Ketika kita bersin, artinya kita mengeluarkan virus bakteri dalam tubuh kita. Atau ada zat-zat asing yang menurut dideteksi tubuh kita ini nggak baik, kita bersin. Ini sebagai bentuk preventif ya, pencegahan virus bakteri masuk ke dalam diri kita.
Karena itulah mengucapkan alhamdulillah. Dia mengatakan kalau bersin jantung kita sepersekian detik itu berhenti. Sehingga ketika kita masih hidup, alhamdulillah. Banyak ya di antara ya alasan-alasan dari para ya pakar tentang masalah bersin. Karena itulah disunahkan kita bersin mengucapkan alhamdulillah. Nah, kalau kita dengar teman kita itu bersin mengucapkan alhamdulillah, maka di antara hak dia adalah kita doakan dengan tashmid, yaitu doa yarhamukallah. Tapi ini di luar sholat, Pak, bukan di dalam sholat. Karena pernah terjadi di zaman Nabi SAW di awal Islam dulu boleh ngomong dalam sholat, Pak. Di awal Islam dulu boleh ngomong dalam sholat. Rakaat keberapa ini? Ketiga. Oh, makasih. Itu di awal Islam. Turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin. Salatlah dalam keadaan diam. Enggak boleh lagi ngomong. Kata para ulama, nuhina anis sukut, ya. Kami dilarang nuhina anil kalam wa umirna bisukut. Kami dilarang ngomong dan diperintahkan diam. Nah, ini seorang sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia nggak tahu bahwasanya larangan pembolehan ngomong itu dilarang. Jadi ketika lagi sholat, tetangga sebelah sedang bersin, alhamdulillah dia bilang yarhamukallah. Sahabat langsung marah, nyuruh langsung jeliti. Ini dalil bahwasanya nggak wajib melihat tempat sujud, Pak. Jadi boleh saja sholat kayak gini, boleh. Ya, tapi sunnahnya melihat tempat sujud. Apalagi kalau anak kita lagi main ke situ, kita jengoi. Ya, yang nggak boleh adalah mengangkat pandangan ke atas. Kemudian dia tambah ngomong, ngapo kamu dijenguk-jenguk aku? Tambah lagi ngomong, tambah marah lagi sahabat, langsung dia pukul-pukul pahanya, pukul-pukul tangannya, nyuruh nih Muawiyah diem. Habis sholat dipanggil oleh Nabi SAW. Ya Muawiyah, inna hadhihi shalah la yasluh fihi syai'un min kalaminas. Ini salat enggak boleh ucapan manusia. Innama hiya litilawatil Quran wa zikir. Itu cuma nak baca Quran, zikir dan semisalnya. Ya, sampai-sampai Muawiyah puji enggak pernah ada muallim, pendidik, pengajar, guru, ya, mentor yang lebih baik dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berlaku di luar salat. Dan ini sunnah yang terlupakan, Pak. Ada sebuah kisah yang sering saya sampaikan di pengajian setiap bahas masalah ini. Ya, dapat jodoh gara-gara bersin. Pada suatu hari di gerbong kereta, Pak, di Pulau Jawa. Ada seseorang laki-laki yang mungkin sedang jalan, ya mungkin nyari tempat kosong. Tiba-tiba dia bersin, hacim. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Ini tahun 90-an, Pak. Ketika Instagram belum ada. YouTube belum ada, pengajian sunnah masih asing. Kemudian ada yang menjawab di ujung sana, jilbabnya lebar, yarhamukallah, subhanallah, ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Langsung berdesir hatinya. Itu jarang, Pak, yang tahu sunnah itu di tahun 90-an, ya, di generasi X, ya. Akhirnya dia datang, maaf Mbak, bisa pinjam pulpennya sebentar? Ya, ya ada Pak, minta kertasnya. Ya, tolong tulis nomor HP bapak, bapaknya Mbak dan alamat Mbak. Ketika itu kalau nggak salah di Jawa Tengah, ya. Kan dia heran nih, ngapain orang ini, ya. Tapi dia daripada ya nggak keenakan, dia tulis alamat rumahnya, kemudian ditulis apa? Ditulis nomor HP bapaknya. Kemudian dikasih, makasih, dah selesai. Kemudian dia langsung datangi itu alamat, kemudian dia ketok pintunya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada bapak tua keluar. Iya nak, cari siapa? Maaf Pak, boleh saya ngobrol di dalam sebentar? Oh silakan ngobrol. Begini Pak, saya pengen meminang putri bapak. Hah? Putri yang mana? Oh banyak ternyata, ya. Ternyata dia punya anak gadis yang mana? Coba cerita dulu, kok bisa begitu? Akhirnya cerita, gara-gara bersin di dalam kereta, ya. Dan saya sadar ini insya Allah perempuan yang paham ilmu agama Pak, soleha insya Allah. Oh putri saya yang itu, iya. Akhirnya dinikahkan dan punya keturunan gara-gara bersih. Pulang sini yang jomblo-jomblo, ya, naik
naik angkot ya, atau naik, kalau di Palembang ada namanya apa? Damri, sini juga ada damri. Dia naik damri, kemudian dia bersin. Acim, ternyata Pak sopir ya. Yarhamukallah. Enggak ya? Ya gara-gara itu pengen dapat jodoh juga dia. Ya. Ini kalau mengucapkan hamdalah. Kalau tidak mengucapkan hamdalah, enggak kita doakan yarhamukallah. Dan kalau dibalas dengan doa yarhamukallah, kita jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Soal ini akan kita bahas panjang lebar lagi di hadis-hadis yang selanjutnya ya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Ulang, yang pertama apa? Mengucapkan salam plus membalas salam. Yang kedua, memenuhi undangan. Yang ketiga, memberi nasihat ketika dimintai nasihat. Yang keempat, mendoakan yarhamukallah kalau ada yang bersin, mengucapkan hamdalah. Dan yang kelima, menjenguk orang sakit. Kata Nabi, wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka jenguklah dia. Sebagian ulama seperti Imam Bukhari bilang jenguk orang sakit wajib. Ya, wajib secara ain. Setiap kita kalau tahu tetangga kita sakit, keluarga kita sakit, ya teman kita sakit, wajib kita jenguk. Ini pendapat yang pertama, pendapat Zahiriyah. Ya, repot kita kalau pakai pendapat ini, Pak. Masya Allah. Ya, setiap hari kerjaannya cuman jenguk orang sakit, apalagi zaman pandemi seperti ini. Yang kedua, pendapat mengatakan wajib kifayah, fardu kifayah. Wajib tapi bagi sebagian orang saja. Kalau udah ada yang jenguk, gugur kewajiban orang-orang yang lain untuk menjenguk dia. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah dan pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dan wallahu alam, yang lebih tepat adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama, sunnah muakkadah, sunnah ditekankan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ijma, ya sepakat ulama dalam masalah ini. Dan banyak sekali hadis yang kita nggak sebut di sini tentang perintah menjenguk orang sakit. Di antaranya at'imut ja'i, berikan makan orang yang kelaparan, wa'udul marid, ya, dan jenguklah orang yang sakit, wakufu atau wafuku al-ani, dan bebaskanlah tawanan. Bahkan kebiasaan ulama salaf zaman dahulu, Pak, mereka itu kalau ada orang yang nggak kumpul, misalnya pengajian nih, rutin pengajian setiap malam tertentu. Ternyata berapa hari nggak ketemu sama fulan, mana nih fulan, kok nggak ketemu-temu, barulah dapat kabar dia sedang sakit, mereka bareng-bareng jenguk. Atau kita nih sholat jamaah di masjid, ya, ternyata si fulan ini 1-2 hari nggak kelihatan di masjid, ternyata dia sakit, dijenguk. Kebiasaan para ulama salaf. Bahkan menjenguk orang non muslim pun diperbolehkan jika ada maslahat. Apa contoh maslahatnya, Pak? Dakwah. Dakwah. Nabi itu dakwahnya Masya Allah, sampai di ending, di injury time beliau dakwah. Kisah Abu Thalib, paman beliau, di umur yang udah tua, udah senja, udah sakit-sakitan, udah menunggu malaikat maut datang, ya, tetap beliau jenguk yang lagi sakit. Ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah, kalimat yang jadi hujjah, argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus Abu Jahal di sampingnya, Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, kau benci agama nenek moyang kau benci agama bapak kau. Akhirnya awalnya pengen ngucapin syahadat, nggak jadi. Inilah, Pak, bahayanya teman yang jelek. Ya, kenapa Abu Thalib meninggal di atas kekufuran? Punya teman seperti Abu Jahal. Dan teman tuh penting sekali dalam hijrah, penting sekali. Dulu ada artis yang suka joget-joget, kemudian dia hijrah, Pak. Hijrah, ya, jadi pembicara tentang masalah hijrah, istrinya bercadar, Masya Allah. Gara-gara teman, nggak mau ninggalin teman-teman artisnya, teman-teman entertainernya, ya, akhirnya kembali lagi goyang. Bahaya, teman ini bahaya. Karena itulah hijrah itu 3, bukan cuman meninggalkan perbuatan buruk, tapi meninggalkan teman yang buruk dan lingkungan yang buruk. Saya pernah pulang dari Jember, ya, sama Ustadz Hidayatullah dan lain-lainnya, naik bus di Indralaya, Pak, mau ke Palembang, bawa barang banyak kami. Datang preman, ya, preman, minggir dikit, katanya, ya, iya Kak, ya. Dari mana? Dari mana? Dikiranya kami ini orang Cino, Pak, jadi melawan dia, ya.
Oh dari Palembang katanya. Dari Jawa kuliah mau ke Palembang. Oh asli Palembang? Enggak, aslinya Kayu Agung. Oh Kayu Agung. Takut dia. Akhirnya ceritalah dia, oh kuliah agama. Dia cerita masa lalunya. Ya saya ini preman Indralaya katanya. Semuanya pernah dibabat. Minum ganja terus. Ya, sabu-sabu banyak. Dan saya itu berapa kali pengen ninggalin itu tapi nggak bisa. Karena ngelihat temennya masih temenan. Ya, dia udah nih nggak mau lagi ngulang, masuk ke rumah, ada temennya sedang ngefly, ikut lagi ngefly, Pak. Jadi sampai ketika itu dia nggak bisa ninggalin gara-gara dia nggak ninggalin temennya. Ini gara-gara Abu Jahal nih, Abu Thalib akhirnya meninggal di atas kekufuran. Yang kedua karena ndak keenakan. Gengsi. Masa tokoh meninggalkan ajaran nenek moyangnya, ini bahaya, nggak keenakan ya, tetangga kita sendiri yang nggak ikut yasinan akhirnya ikut-ikutan. Nggak keenakan, masa kita sendiri yang nggak main TikTok ikut-ikut main TikTok. Nggak keenakan, nggak ngodot ya, bahasa sekarang ini apa, sebat ya, apa, sebat dulu betul. Akhirnya ikut-ikutan karena ndak keenakan. Ini solidaritas yang berbahaya, Pak. Zaman kita dulu kan contekan, kalau nggak nyontek bareng-bareng yang dimusuhi gitu kan. Akhirnya kita nggak keenakan. Ini diantara hikmahnya kenapa kita jenguk orang non Muslim untuk dakwah. Dan ketika itu nggak berhasil dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kisah yang lainnya, seorang Yahudi. Kita tahu sendiri Yahudi ini jarang masuk Islam, sedikit sekali, Pak. Sejarah mencatat Yahudi masuk Islam karena kedengkian. Kalau udah dengki itu susah dah. Semua permusuhan kata para ahli ilmu itu bisa damai. Semua perselisihan bisa bertemanan lagi kecuali yang disebabkan oleh hasad, iri dan dengki. Nih Yahudi ada seorang budak laki-laki yang sering melayani Nabi, orang Yahudi. Ketika sakit dijenguk oleh Nabi SAW. Kata Nabi, aslim, masuk Islam. Ini di injury time. Dia lihat ayahnya, abinya, udah hati Abul Qasim, lah ikutin aja Abul Qasim. Dia ngucapin syahadat, kemudian dia meninggal di atas Islam. Kata Nabi, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Ini karena menjenguk, Pak. Karena orang kalau udah sakit tuh, Pak, masya Allah ingat akhirat. Ya, ingat apa? Ingat kematian, ya, ingat hutang, ingat dosa-dosa. Kalau sehat, ngulang lagi. Ya. Karena itulah itu diantara hikmahnya sakit. Nah, sekarang apa hikmah menjenguk orang yang sakit? Yang pertama adalah mendoakan orang yang sakit. Kemudian juga menenangkan kekhawatiran keluarganya. Sudah Bu, tenang Bu, insya Allah anak ibu nggak masalah. Ya, atau saudaranya, atau istrinya dan semisalnya. Ini diantara hal yang penting, menghilangkan kekhawatiran itu penting, Pak. Ya, sebuah amal yang luar biasa. Yang ketiga, menjadikan kita bersyukur atas nikmat sehat. Sedinian dia sakit, dapat ngapa-ngapain. Alhamdulillah aku sehat, semangat beribadah, semangat ya ikut kajian. Karena kata para ulama ya, sakit itu adalah mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sehat adalah mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Kalau dia udah sehat, hilang mahkota itu. Ketika sakit, lemak nian sehat ya. Kalau aku sehat, aku pengen pengajian terus, aku pengen baca buku, pengen baca Quran. Ya, tapi ketika sehat lupa. Karena itulah kata Nabi, nikmatani, dua nikmat yang maghbunun fihi makatsirun minan nas, yang banyak dilalaikan manusia, sehat dan waktu luang. Ada yang sehat tapi sibuknya waliyadzubillah, lembur dia, nggak sempat pengajian, Pak, sehat fisiknya. Ada yang masya Allah pensiunan, nggak ada kerja lagi, tinggal dapat transferan dari anak-anaknya, tapi dia di atas pembaringan dengan belalai, ya, luang sih luang, tapi sakit. Alhamdulillah kita semua di sini udah sehat dan punya waktu luang sehingga bisa pengajian. Kita nikmati ini. Yang keempat, menumbuhkan kecintaan sesama muslim. Ya, cinta. Kalau nyenguk, masya Allah, beliau jenguk kita, apalagi sambil bawa makanan yang kita suka. Karena poin selanjutnya nanti diantara adabnya bawa makanan. Ya, bawa makanan. Kalau nggak bisa, nggak usah bawa makanan, nggak masalah.
Dan keutamaan mendapatkan pahala atau keutamaan menjenguk, apa contohnya Pak keutamaannya? Berada di taman surga dan memetik buah-buahnya. Didoakan berapa malaikat? Berapa? 70.000 malaikat. Selama kita duduk di sana didoain oleh malaikat. Ini luar biasa. Dalam hadis yang lain tenggelam, bukan tenggelam di sungai, ya, tapi tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana ini hak muslim menjenguk, ada adab-adabnya. Yang pertama, mencari waktu yang tepat. Ingat, ada 3 waktu terlarang, waktu aurat kata Al-Quran. Yang pertama sebelum subuh, jangan ditanya ngapa sebabnya. Ya, sebelum subuh. Yang kedua tengah hari, ya, habis zuhur, ya, waktu istirahat. Yang ketiga habis isya. Ini waktu yang terlarang, kecuali izin dulu. Dan zaman sekarang diantara adab izin dulu, ya, WA misalnya. Kalau pengen bertamu, kalau cuman yang ngantar barang atau yang semisalnya mungkin nggak perlu. Mau bertamu masuk ke dalam, tanya gimana, saya mau bertamu sore ini, boleh nggak? Oh ya boleh, silakan. Baru kita bertamu. Jadi mencari waktu yang tepat. Jangan bertamu tengah malam, takut digebui tetangga, dikira pencuri. Ya, waktu yang nggak tepat. Yang kedua, bertanya keadaannya. Ini bukan basa-basi Pak, ini sunnah Nabi SAW. Atau bukan juga sunnah, artinya kebiasaan Nabi SAW ketika menjenguk. Ya, kaifa tajid, ya, bagaimana kau dapatin dirimu, gimana keadaanmu, ya, alhamdulillah begini, alhamdulillah cuman kurang begini, alhamdulillah cuman masih begini. Ini diantara adab yang kedua, bertanya kondisi. Yang ketiga, mendoakan. Syafaqallah la ba'sa tuhur insyaallah, ya, atau zikir-zikir yang lain tentang masalah, ya, ruqyah, atau kita boleh meruqyah, ya, membacakan Al-Qur'an untuk yang sakit. Yes, ruqyah itu Pak doa. Semua orang bisa ruqyah. Gara-gara televisi lah sekarang ruqyah itu menjadi nilai yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Padahal yang lebih bagus meruqyah diri sendiri. Yang paling bagus yang meruqyah adalah keluarganya sendiri. Cuman ustadz yang cak di TV-TV itu nian. Kalau udah berhasil dikiranya. Ya, dikiranya berhasil tuh yang itu. Padahal enggak, namanya doa, kadang langsung dikabulkan, kadang enggak. Cuman kita enggak sabar gara-gara habis nonton televisi tadi, oh ruqyah langsung begini. Jurus, ada jurus-jurusnya. Ya, jurus menyembelih jin. Ya. Kemudian yang keempat, berkata-kata yang baik. Apa contohnya? Mengingatkan tentang keutamaan sabar, insyaallah pahala, gugur dosa, ya. Atau juga ingatin tetap jaga sholat, ya, kalau, atau misalnya, ya, insyaallah sembuh gitu. Atau dakwahin kalau dia non muslim, kita dakwahin. Atau kalau ternyata dia tidak diharapkan lagi bisa sembuh, ingatin wasiat gitu, ya. Ingatin tobat. Ini kata para ulama, jadi ingatin untuk bertobat, utang-utang bayar, ya, wasiat dan seterusnya, ya. Tapi dengan ini, ya, dengan apa, adab, ya. Dan jangan berkata-kata yang buruk yang bikin dia down, turun imunnya. Ya, sakit apa kau? Sakit ini, kau. Kemarin tetangga aku cak ini, besoknya meninggal dia, jangan. Ya. Ini kata-kata yang buruk, ya, malah bikin imun tuh turun. Kita bikin inilah suasana, ya, cair biar dia termotivasi, soal sembuh lah, ya. Ya, anak kemarin sempat, ya, 2 minggu 2 pekan, ya, isolasi mandiri. Ya, ya, insyaallah nggak masalah, insyaallah sembuh. Ya, meskipun hari pertama, ya, merasa hampir mati, ya. Ada sebagian orang itu emang kalau kena ada yang sesak, ada yang enggak, ya. Ya, semoga sehat-sehat semua, ya. Tapi bilang alhamdulillah insyaallah nggak masalah. Akhirnya sembuh, alhamdulillah, jadi alumni COVID, ya. Kemudian selanjutnya membawa oleh-oleh. Ini diantara adab kata para ulama, membawa buah tangan. Ya, membawa buah tangan. Terutama yang dia sukai. Kita tahu nih, fulan ini suka buah, kasih buah. Suka pindang, kasih pindang, ya. Suka rendang, ya. Atau suka-suka yang lain, ya. Kalaupun enggak, juga enggak masalah. Dan yang terakhir, tidak terlalu lama. 2 jam. Nah, istirahat pula, ya. Jadi setengah jam cukup, atau 15 menit juga cukup. Yang penting esensinya mendoakan, ya, berkata-kata yang baik biar dia enggak khawatir lagi dan semisalnya, ya.
Wallahu taala a'lam. Karena kalau orang sedang sakit mudah menerima nasihat. Ya, teman-teman yang jadi nakes, perawat, dokter, itu gunakan kesempatan untuk dakwah. Itu lagi ingat Allah itu. Ya, mereka Pak, mungkin gara-gara Bapak dulu ya sering konsumsi yang nggak benar. Bapak ini sering ya merokok misalnya. Kayak ada itu ya yang punya podcast di YouTube itu. Saya sehat, saya olahraga, saya makan vitamin, tapi kenapa kayak saya kena Covid, saya kecewa. Dalam hati saya, awak suka nge-vape dia, ya, atau suka merokok, itu kan nggak sehat. Ya, artinya apa? Ketika dia sedang sakit, akhirnya dia ngerasa kekelemahan dirinya, ya, kesalahan dirinya, sehingga enak tempat-tempatnya untuk nasihati. Ya. Dan yang terakhir apa? Yang keenam, mengiringi jenazah. Wa idza mata fatsba'hu atau fattabi'hu. Kalau ada yang meninggal maka iringilah jenazahnya. Itu kebaikan terakhir yang kita bisa berikan, Pak, setelah menyolatkannya. Menyolatkan dan mengiringi, mengantarkan dia ke jenazah, ya, jenazahnya. Dan hukumnya sunnah, ya. Dan ingat, kewajiban kita terhadap mayit ada 4. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Ada 4M. Yang ketiga, menyolati. Yang keempat, menguburkan atau memakamkan. Iya, kita ini ya, dengar azan dulu. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, keutamaan mengiringi jenazah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menyolati jenazah, ya, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha, dan siapa yang bersaksi menyaksikan jenazah hatta tudfana, udah sholat kemudian dia antarkan sampai dimakamkan, falahu qiraton, maka dia mendapatkan 2 qirat. Ya, artinya 2 qirat, 2 kata Nabi, mislul jabalaini ma'adzimain, seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain seperti gunung Uhud. Yang pernah umrah tahu gunung Uhud. Uhud itu artinya ahad, 1. Yang lain mah biasanya pegunungan, bukit-bukit. Ingat ya, gunung dalam bahasa Arab itu maksudnya kalau di Arab namanya bukit, Pak. Karena nggak ada yang seperti gunung kayak di Indonesia, nggak ada. Gunung Rinjani, Gunung Semeru itu tinggi-tinggi. Di sana bukit tapi gede. Ya, dan kadang panjang dan tinggi. Tapi masih takaran bukit. Ya, ini pahala bagi yang menyolati jenazah dan memakamkan jenazah. Ya, adapun bagi wanita, ulama beda pendapat. Ada yang bilang haram. Ya, haram wanita mengiringi jenazah ikut ke pemakaman. Ketika mengantarkan mau ke pemakaman, sebagian ulama mengatakan haram. Ini pendapat Hanabilah. Ya, Arab Saudi ternyata begini. Jadi kita yang umrah wanita kan nggak boleh ke Baqi. Ya, nggak boleh ziarah kubur wanita dalam pendapat Hanabilah, dan nggak boleh mengiringi jenazah karena wanita itu lemah. Wanita itu lemah, suka nampar-nampar pipi, ya, suka nggak percaya dengan musibah yang menimpanya. Ya, kalau perempuan itu kan pecah langsung, ya, pecah. Kalau laki-laki kan sok tegar itu, ya, berapa hari kemudian baru nangis, ya. Karena itulah pernah suatu ketika seorang wanita itu menangis di sisi kuburan. Ya, kata Nabi datengin, ittaqillah wasbiri. Ibu bertakwa sama Allah, Bu, sabar. Ibu itu langsung, biasalah mak-mak ngegas ya. Pergi kau nih. Kau tuh udah ditimpa musibah mencaku. Pergi kau. Dia tidak tahu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena zaman dahulu nggak ada YouTube, Pak. Jadi sebagian sahabiah nggak tahu wajah Rasulullah itu seperti yang mana. Dia kasih tahu itu Rasulullah, langsung menyesal dia. Datangi ya Rasulullah, sekarang mah saya sabar. Kata Nabi, enggak, Bu. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar tuh ketika hentakan kaki yang pertama itu sabar. Tup,
dapat musibah, itu sabar. Kalau 10 hari, 20 hari, semua bisa bersabar. Ya, kita pernah kehilangan dan kita pernah bersabar, sekarang kita bertahan karena udah lewat hitungan hari, beberapa waktu berjalan. Adapun kunci sabar itu poinnya, ibrohnya di hentakan yang pertama. Dapat kabar, tek, di situlah. Nyerit apa tidak, ya berutuan apa tidak, ya Allah ngapa ini? Nah, berarti kurang sabar. Ya. Ini ya poin kenapa wanita diharamkan. Tapi pendapat yang wallahu alam, pendapat Syafi'iyah di tengah-tengah kita dimakruhkan saja, Pak. Tidak sampai derajat haram. Cuman hati-hatinya kalau dia seandainya lemah, bisa pingsan, bisa semisalnya, maka lebih baik tidak mengikuti jenazah bagi wanita ya. Kemudian kita bahas adab-adab mengiringi jenazah. Yang pertama, berjalan kaki. Jalan kaki. Ini hukum asalnya, kecuali ada hajat. Kalau dari sini ke pemakaman di Padat Karya, Rengko pula Pak Betis, ya. Jadi boleh pakai kendaraan. Ya, tapi kalau deket pakai jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Jadi hukum asalnya jalan kaki kecuali ada hajat seperti jarak yang jauh, ya. Kemudian yang kedua, ulama beda pendapat di mana posisi kita, Pak. Ada yang mengatakan depan belakang sama saja. Ada yang mengatakan di belakang, namanya mengikuti jenazah di belakang. Ya, wallahu alam yang lebih tepat boleh dua-duanya meskipun sebaiknya di belakang. Adapun yang berkendaraan bermotor maka dia di belakang. Yang berkendara di belakang, yang jalan kaki boleh depan, boleh di belakang. Boleh kanan, boleh kiri. Kecuali ada maslahat. Contoh yang motor ngapa? Nyetopi jalan ya biar ngasih jarak, itu boleh, ada hajat, ada maslahat. Ya, yang ketiga, tidak mengiringi dengan api atau dupa. Kecuali ada hajat, malam-malam misalnya, katek senter bawa api boleh. Tapi kalau untuk bawa api maka ini enggak disyariatkan ketika mengiringi jenazah. Yang keempat, adabnya yang sering kita lalaikan ya, tidak berbicara. Ya, maka enaknya emang sendiri, gak rame-rame, jalan sendiri, merenungi kematian. Kadang kita enggak ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, reuni-reuni, ya. Ini, dan juga enggak boleh berzikir atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lemak kalau dekat, kalau jauh pegel pula mulutnya, ya. Jadi enggak benar pakai zikir. Yang sesuai dengan sunnah itu diam, senyap, Pak. Yang lain yang ngerasa, aduh gimana kalau saya yang sedang diangkat sekarang. Yang terakhir, tidak duduk sampai jenazah diletakkan. Ini adabnya, kita berdiri. Kita berdiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan disunnahkan kita berdiri kalau ada jenazah yang lewat. Ada yang bilang makruh, jumhur mengatakan makruh, ada yang mengatakan disunnahkan kita berdiri. Karena Nabi SAW berdiri. Ya, tapi nggak wajib, boleh dia tetap duduk kalau ada jenazah lewat, ya, tapi sunnahnya berdiri. Ini diantara adab-adab ya yang bisa kita sampaikan ya tentang masalah mengiring jenazah. Jadi inti kesimpulannya selesai hadis yang pertama. Insya Allah sudah sering kita dengar ini, Pak. Cuman untuk refreshing lagi, yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu mengulang, sehingga nggak ada yang namanya basi dalam ilmu agama. Ilmu agama itu pengulangan. Kalau harus sesuatu yang baru nanti jusnya nambah, Pak. Jus 31 muncul nanti. Enggak, tetap 30 juz itulah. Hadisnya tetap itu-itulah. Karena itulah yang paling penting adalah mengulang apa yang telah kita pelajari. Ya, bikin pondasi. Ya, menguatkan pondasi ya dibandingkan kita ya tinggi-tinggi tapi pondasinya enggak kuat. Dan tugas kita adalah mengamalkan dan mendakwahkan ke keluarga kita. Jadi hak muslim dalam hadis ini ada berapa? 7 atau 8? 6. Yang pertama, mengucapkan salam atau membalas salam. Yang kedua, memenuhi undangan. Ya, meskipun kadang perasaan capek, cuman bismillah. Ya kita penuhi undangan, ya. Yang ketiga, memberi nasihat kalau diminta nasihat. Ini indah sekali, Pak, kalau kita tuh saling menasehati. Ya, saling minta nasihat. Karena ingat, kita itu bukan orang yang bisa melihat kekurangan diri sendiri.
Mike Tyson petinju, kalau kelahi sama pelatihnya siapa yang menang, Pak? Mike Tyson. Tapi kenapa dia butuh pelatih, Pak? Karena pelatih melihat kekurangan yang tidak dilihat oleh Mike Tyson pada dirinya sendiri. Itu kita butuh orang lain. Itulah kata Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin bagi mukmin yang lain. Namanya cermin ngasih tahu, oh ternyata ada gigi. Di gigi ini ada cabai. Kita kan enggak tahu kalau di gigi kita ada cabai, kecuali lihat cermin atau orang lain. Apa naki? Ada merah-merah. Iya, apa merah-merah? Bibir kau nih. Iya. Atau apa naki? Ada belek mata. Ya, atau misalnya ada yang enggak kita lihat. Itulah fungsi nasihat. Karena kita nggak tahu kekurangan diri kita sendiri. Pelatihnya bilang, Mike Tyson tuh tinjunya nggak gini, harusnya lebih gini lagi. Gitu. Meskipun secara praktek kalah pelatihnya, tapi dia melihat ya blind spot yang tidak diketahui oleh si Mike Tyson. Kemudian yang keempat, mengucapkan doa yarhamukallah kalau ada yang bersin dan mengucapkan hamdalah, semoga Allah merahmatimu. Yang kelima, menjenguk kalau ada teman yang sakit ya. Kadang ini agak susah jenguk ya, takut. Aku takut kena ya. Takut kena tertular ya. Kemudian yang terakhir apa? Mengiringi jenazah ya. Nah, ini sering kayaknya ya. Hampir berapa bulan yang lalu setiap buka WA itu ada saja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seolah-olah jadi zikir pagi petang, Pak. Zikir harian. Karena itulah sekarang ini waktu-waktu yang ya hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ngamalkan ini semua karena ini hak-hak muslim kita. Perlakukan orang lain sebagaimana ingin diperlakukan. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kiat-kiat untuk kita menjadi pribadi yang bersyukur. Ini penting pembahasan tentang adab. Di antara adab adalah menjadi pribadi yang bersyukur. Kadang kita ini nggak tahu ya betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala karena sudah salah konsep dalam masalah adab, tidak mengetahui kiat-kiat atau cara untuk bersyukur. Demikian kita akhiri. Ya, silakan kalau pertanyaan. Ya, mungkin 5 menit lagi kita tutup. Insyaallah tidak ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan? Iya. Kajian undangan sama kajian, iya. Undangan sama kajian. Kalau undangannya pernikahan, iya, pernikahan dan tadi tidak ada syarat, tidak ada kemungkaran, ini jarang ya, susah ya. Tidak kemungkaran, kemudian ya abu khusus, kemudian juga muslim yang mengundang, kemudian juga tidak merepotkan, maka kita undangan. Ya, tapi kalau antara kajian dengan undangan selain undangan pernikahan atau undangan yang ada maksiatnya, ada misalnya, ya maka tergantung ya. Kalau maksiat kita nggak hadir ya. Kalau nggak ada maksiat, cuman bukan undangan pernikahan, maka kita lihat mana yang maslahat kita. Ternyata maslahat untuk dakwah untuk ke mereka nih, orang ini kalau nggak datang dia ya nggak bisa kita dakwahi. Jarang dia nih ngundang saya nih, kebetulan ini karena dia dulunya ngaji, sekarang udah jarang ngaji, itu maslahat besar ya. Jadi timbang-timbang maslahatnya. Lagi pengajian sekarang ada live streamingnya ya, gitu ya. Jadi timbang-timbang yang lainnya. Cuman tetap semangat kalau bisa ya. Ya kalau bisa tetap rutin ya, kecuali ada udzur-udzur yang mendesak. Atau kita tetap datang undangan tidak di waktu dia ngundang. Misalnya undangannya malam, ya, undangannya malam. Maka kita jam 8 baru ke sana ya. Dan memang ada di sini ini ya, banyak kondangan ya. Karena dulu di Prabu Mulih saya ngisi kajian pertama kali itu hari Ahad. Yang datang sedikit, kenapa? Kondangan, Masya Allah, nggak masalah. Kalau di Palembang adatnya itu akhir pekan, Pak. Ya, jadi mereka lebih milih kondangannya habis zuhur begitu, ya. Kadang kalau masih ada sisa, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya qadarullah ya, habis cateringnya. Ya Allah Ta'ala. Biasanya juga di Palembang itu bikin 2 sesi kondangan. Sesi pertama untuk orang awam, sesi kedua untuk ikhwan, karena nggak bisa di lobi orang tua, pengennya ada musiknya. Jadinya jam 1 baru datang ikhwan-ikhwannya ketika organ tunggalnya udah diturunin gitu. Ya, kemudian musiknya udah nggak ada, ini solusi ya.
Jadi kalau emang nggak bisa di lobby, kalau bisa di lobby alhamdulillah lebih bagus lagi. Ya, Allah taala alam. Nggak ada lagi? Ya silakan Pak. Sempurna itu biasanya undangan itu nggak tulis nama Ustaz. Undangan tidak tulis nama. Tapi diantarkan ke rumah. Karena ke rumah. Iya. Tapi yang undang itu kita kenal. Udah kenal ya. Iya, insya Allah termasuk undangan yang sifat khusus itu. Ya mungkin dia lagi lupa nama gitu. Ingatnya nama bapak kita. Ya. Kalau orang-orang dulu ingat nama bapak dibandingkan nama ketemu teman SD. Aduh, siapa ya kamu? Cuman bapak kamu bedul ya, gitu ya. Nah, mungkin dia nggak sempat lagi ya nulis undangan ya, tapi iya. Itu kan untuk memudahkan. Jadi Untuk memudahkan. Yang bagikan itu kan istilahnya nggak nyari-nyari nama. Oh gitu langsung tahu. Iya, boleh. Yang jelas kalau itu dia antar ke rumah kita udah bersifat khusus. Udah sifat khusus, maka wajib kita penuhi kalau undangan pernikahan dan tidak ada kemungkarannya. Ya silakan Pak, ini bilang. Kalau di kampung mana itu biasanya undangan pernikahan itu walimah itu rentetan acaranya itu banyak kan? Banyak. Mulai pada berzaki sampai yasinan. Oh, masya Allah. Datangnya ya, berarti kemungkaran itu. Nah itu Iya. Maka datangnya selesai acara, ya. Yang penting afwan anak nggak bisa tadi ada urusan ya. Saya ini ya semoga selamat, ini semoga diberkahi pernikahannya gitu, ya. Jadi sebenarnya Pak bisa datang tidak pada acara. Sebagian ikhwan-ikhwan ini kalau diundang acara-acara kemaksiatan langsung nggak datang sama sekali. Misal ada yang meninggal tetangga kita, ya 3 hari 7 hari dan semisalnya, kita nggak datang. Seharusnya tetap datang, cuman tidak di acara. Misal acaranya malam, kita besok paginya datang. Maaf ya semalam bisa datang. Ini beras satu karung. Oh nggak apa-apa udah datang, yang penting beras katanya. Kalau kita enggak, kita ini udah enggak datang, bilang bid'ah pula. Nah tetangga ini beras tidak genjok kau. Ya. Wajar aja kita dimusuhi tetangga karena kita nggak main strategi, Pak. Yang nggak boleh itu ketika kan kalau takziah kan disunahkan. Yang nggak boleh adalah acara-acara seperti itu. Tetap datang tapi tidak di acara barzanjinya. Atau pas acara makannya. Ya, acara pas makan. Selesai acara pas makan kita datang. Lupa makan, ya salaman sama pengantin, akhirnya pulang. Yang penting apa? Kita memenuhi undangan. Karena poin undangan itu kan makan itu oncaknya tuh di situ Pak. Namanya walimah. Walimah itu jamuan makan. Jadi nggak usah hadir ketika barzanji, ya yasinan, bakorohan, al-bakorohan ya lama nunggunya, ya. Jadi itu ya tips-tipsnya. Jadi kita interaksi itu emang harus main ini ya, main strategi dan main cantik. Jangan sampai kita ya akhirnya dicap antisosial, kemudian dia apalagi dicap istilahnya nggak mau bergaul gara-gara kita nggak memahami ya sesuatu itu ada yang luas ada yang sempit. Jangan sempitkan yang luas dan jangan luaskan yang sempit ya. Wallahu taala a'lam ya. Kita akhiri ya, semoga kita mudahkan untuk lanjutin kajian minggu depan. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.